Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, jumpa lagi di channel YouTube Nia Hermanto. Apa kabar teman-temanku semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya, dimurahkan rezekinya, dilancarkan segala jalan urusannya, dan tetap semangat. Masya Allah, Alhamdulillah, senang banget rasanya masih bisa sapa teman-teman semua dan kita berjumpa lagi secara online. Di video kali ini seperti biasa aku mau share lagi kegiatan aku, yang mana alhamdulillah kali ini aku lagi dapat orderan untuk isian hantaran seserahan. Dan sekarang aku mau menghias untuk wadahnya dulu. Yang pertama di sini aku bakal menghias untuk Mika Cake Tray, ukurannya 25 cm, tingginya 15 ya teman-teman. Dan sekarang aku bakal menghias untuk wadahnya. Nah, aku menggunakan pita satin yang warnanya gold ya teman-teman, dan aku pakai yang ukuran 1 inch atau 2,5 cm. Kebetulan ini untuk wadah mikanya itu kan aku beli online ya, semuanya aku beli online teman-teman, supaya harganya miring. Karena menurut aku kalau di online itu harganya miring jauh banget daripada kita beli di toko plastik atau toko bahan kue. Nah, cara menghiasnya simple kayak gini aja. Yang terpenting nanti tetap menarik dan cantik. Oke, di sini aku pakai lem tembak ya teman-teman supaya mempermudah. Dan untuk menghiasnya sendiri di sini aku kasih tambah untuk daun. Untuk bunga artifisialnya sendiri ini aku beli online juga. Nanti teman-teman siapa tahu butuh boleh cek di kolom deskripsi aku. Semua belanja online aku udah aku tulis di kolom deskripsi. Aku mau cerita sedikit ya teman-teman. Sebetulnya tuh pas waktu ngerjain orderan ini badan aku lagi ngedrop banget. Insomnia aku lagi kambuh, tensi darah aku 70/80. Dan itu tuh kepala aku pusing banget, keliengan teman-teman. Tapi aku nggak berani ngelempar orderan ini ke orang lain, karena orderan ini tuh udah masuk dari 1 bulan sebelumnya. Jadi ya udah, di sini aku sambil pelan-pelan aja. Jadi aku nyicil teman-teman. 2 hari aku nyicil untuk menghias hantaran ini, supaya nggak terlalu over banget gitu ya tenaga aku keluarnya, karena kan masih nggak enak badan teman-teman. Oke, kita lanjut lagi ke cara menghias ini. Sebetulnya aku nggak mahir-mahir banget, tapi ya kalau menurut aku ini cocok ya udah aku pasang gitu ya teman-teman. Sebetulnya kan kalau kita bikin hantaran atau menghias apapun seperti ini, kita tuh main feeling ya teman-teman. Jadi kalau feeling kita udah, oh iya ini cocok nih kayak gini, ini cantik, ya udah kita kerjain aja gitu. Kayak aku gini juga aku asal-asalan aja nempelinnya. Jadi aku pakai 2 bunga yang ukuran lumayan besar dan 2 bunga yang kecil. Nah, ini aku kasih untuk ini apanya ya, kayak mungkin putik bunga ya teman-teman. Jadi ini tuh udah satu rangkaian di bunga yang aku beli. Nah, tinggal kita tempel-tempel aja menggunakan lem tembak. Ini makainya nggak usah banyak-banyak, yang penting dia pas waktu naruhnya itu agak lumayan ditekan, supaya tidak mudah lepas ya. Nah, kurang lebih seperti ini hasilnya. Menurut aku ini udah menarik dan warnanya juga cocok perpaduannya. Nanti rencananya wadah ini tuh aku mau buat naruh seperti bolu, terus kita taruh juga kayak tetel, wajit kayak gitu ya teman-teman. Nah, untuk alas cake-nya juga aku udah beli, itu ukuran 24 cm. Jadi nanti kita pasang kalau kita udah mau menata hantarannya. Oke, lanjut. Sekarang kita hias juga untuk nampan. Kebetulan untuk di paketan kali ini tuh paketannya nggak terlalu mewah-mewah banget, jadi biasa ya, sesuai dengan budgetnya. Dan ini tuh di bagian bawahnya udah terdapat kardus, jadi nggak gampang meleot ya teman-teman. Oke, ini aku pakai ukuran yang paling besar. Dan sama aja untuk cara menghiasnya, aku masih menggunakan pita satin yang warna gold. Jadi kita ukur dulu, kita buat sama seperti tadi, cuma bedanya ini hanya di panjangnya aja. Nah, udah di 4 menit 56 detik. Teman-teman jangan lupa pada absen dulu, dari mana aja yang udah hadir nonton video aku ini, boleh tulis di kolom komentar. Inilah jadi salah satu alasan aku kenapa udah 8 atau 9 hari aku nggak ada upload video ya teman-teman. Jadi aku pertama itu sakit 4 atau 5 harian gitu, aku nggak ngapa-ngapain, aku bener-bener istirahat, nggak ngedit video,
nggak juga take video karena emang kepala aku bener-bener pusing banget dan aku fokus untuk istirahat kesembuhan aku dulu. Tapi ya tetap aja ya yang namanya punya tanggung jawab orderan orang yang udah kita iyain gitu ya teman-teman. Jadi ya di sini aku masih sakit juga aku sambi-sambi kayak gini. Yang terpenting nggak terlalu forsil banget untuk tenaganya. Dan juga aku emang effort banget, seneng banget pas waktu dapat orderan seserahan seperti ini. Aku seneng banget karena dulu waktu aku nikahan juga untuk seserahan bawaan itu semua aku bikin sendiri teman-teman, dari tanganku sendiri. Dan pas nikahan adik aku juga aku yang bikin gitu. Jadi ya rasa-rasa ada kangen aja bikin-bikin kayak gini gitu. Ya walaupun kalau sekarang ditambah harus take video, bikin video kayak gini, tapi aku tetap enjoy, aku seneng banget bikin seperti ini ya, biar teman-teman juga nggak bosen sama video aku yang resep-resep masakan terus, masak-masak besar terus. Kali ini ya berbeda dari biasanya gitu ya. Oke, jadi seperti ini kurang lebih untuk hiasan di nampannya. Berhubung untuk bunga kecilnya itu dia terbatas ya teman-teman, cuma sedikit. Jadi di sini aku akalin aja. Kalau pakai yang tutup nampan besar seperti ini, aku hanya menggunakan bunga yang kecilnya satu aja. Tapi kalau untuk yang Mika Try Bolu itu, yang kotak tadi pertama, aku menggunakan dua bunga besar dan dua bunga kecil. Dan seperti ini hasilnya. Gimana? Walaupun ini hanya wadahnya murah meriah dari Mika gini, yang penting kita bisa menghiasnya, bisa kombinasiin warnanya supaya cocok. Insya Allah nanti hantaran yang kita bawa ke besan itu bagus ya teman-teman. Oke, ini aku udah selesai semua. Jadi yang aku hias itu ada 4 nampan besar. Nah, di sini udah aku tata semua. Ini belum dipakai aja menurut aku udah bagus ya. Dan untuk Mika yang kotaknya aku juga pakai 4. Jadi nanti seserahannya itu totalnya ada 10 macam. Untuk harganya, jadi beliau itu ngasih uang, punya uang segini, gimana caranya minta diatur supaya bisa jadi seserahan yang pantas dibawa. Alhamdulillah dari uang 1 juta ini aku bisa dapat 10 macam ya teman-teman, dengan beberapa macam menu. Dan yang pertama ini kita bakal tata untuk bolu karamel. Nah, bolu karamel ini bawahnya aku kasih doilies paper ya, 2 lembar karena ini ukurannya tuh nggak pas, jadi aku taruhnya 2 aja. Bolu karamel ini total barisan bawah itu ada 15 dan atas ada 8. Kalau ada yang bertanya kenapa nggak diisi sama seperti bawah, kalau diisi sama seperti bawah nanti nggak bisa ditutup teman-teman. Jadi di sini kita tata yang pantesnya aja. Nah, untuk resepnya sendiri nanti bakal aku share setiap resep satu menu supaya teman-teman nggak bingung. Dan ini dia seserahan yang pertama, kue nampan bolu karamel. Untuk menu yang kedua di seserahan kali ini ada bolu jadul. Bolu jadul ini tuh lembut banget teman-teman. Dan untuk wadahnya aku menggunakan Mika Cake Tray yang ukuran 25 cm. Tingginya itu ada di 15 cm. Nah, untuk alasnya sendiri yang lagi aku pasang double tip ini ukurannya 24. Ini sengaja aku kasih double tip supaya nanti dia tuh kokoh, nggak gerak-gerak teman-teman. Kalau semisal teman-teman menggunakan bolu yang loyang 22 seperti ini, lebih baik alasnya menggunakan ukuran 24 dan mikanya ukuran 25. Jadi supaya nanti pantes gitu ya teman-teman. Nah, kurang lebih seperti ini. Dan untuk resepnya nanti bakal aku share di video-video yang selanjutnya. Kita lanjut ke menu yang ketiga. Nah, ini enak banget, ada leker. Nah, biasa disebut leker Holland. Di sini aku sengaja bikinnya cuma 6 karena emang untuk wadahnya muat hanya 6. Tapi walaupun 6 ini terlihat mewah. Pertama, karena kita menggunakan cup aluminium foil. Yang kedua, di sini kita menggunakan mikanya juga yang gold ya, teman-teman. Jadi ini menambah kesan mewah di hantaran kali ini. Oke, kurang lebih seperti ini. Dan di setiap pinggirnya aku mau kasih double tip supaya nanti mika penutupnya itu nggak gerak-gerak. Karena kalau untuk yang wadah kali ini dia tuh nggak ini teman-teman, nggak bisa merekat gitu ya. Jadi di sini aku akalin, aku kasih double tip dulu baru kita tutup pakai mikanya.
Untuk pembuatan leker Holland ini juga gampang banget. Nanti aku bakal share resepnya. Teman-teman pantengin terus video aku karena setiap resepnya itu nanti aku tayangin di setiap video. Nah, jadi seperti ini ya untuk mikanya, dan lanjut ini aku mau hias menggunakan pita satin. Kebetulan yang untuk wadah mika tray yang coklat itu terlalu besar banget. Jadi aku di sini kebetulan masih punya stok yang lebihan dari pesanan seserahan bulan kemarin ya. Jadi aku pakai aja. Kebetulan ini beneran pas banget untuk isiannya. Nah, sedikit cerita tentang pesanan seserahan kali ini. Jadi yang pesan itu adalah yang bantuin jahit di rumah ibu aku, dan aku nggak bisa nolak ya, karena ya udah hitung-hitung aku bantu dan nolong aja gitu teman-teman. Di sini aku juga bikin semaksimal mungkin sebisa aku supaya ya terlihat pantes pas dibawa ngembesan gitu ya, dan nggak malu-maluin juga. Sama aja di sini untuk menghiasnya aku menggunakan 2 bunga besar seperti ini. Ini tuh warnanya warna peach ya teman-teman. Ini manis banget. Jadi dia tuh perpaduan kayak pink juga enggak, orange juga enggak. Pokoknya ini manis banget, dan menurut aku ini cocok dipadu padakan dengan warna pita satin yang gold ini. Oke, ini dia leker Hollandnya udah jadi. Walaupun ini isinya cuma 6, tapi jangan salah ini rasanya enak banget, dan teman-teman nanti wajib cobain. Oke, lanjut kita ke menu yang keempat. Kita kasih double tip dulu supaya nggak goyang-goyang. Dan kali ini aku bikin bolu Siliwangi. Ini tuh banyak banget yang jual, tapi padahal bikinnya tuh gampang banget. Di sini aku kasih 2 varian. Ada bolu Siliwangi yang coklat keju, dan juga di sini alpukat keju teman-teman. Ini tuh enak banget, teman-teman wajib cobain. Bikinnya juga gampang banget. Satset yang terpenting itu kita bisa padu padakan rasanya. Kenapa di sini aku kasih langsung 2 kayak gini aja? Karena ini kan aku pakai loyangnya bukan loyang yang besar ya teman-teman. Di sini aku pakai loyang kecil yang aku bikin 2 rasa seperti ini. Lanjut ke menu yang kelima, ini ada sus buah. Nah, ini sus buah jujur aku nggak bikin sendiri, aku pesan di teman aku, di teman olahraga aku, karena aku nggak sanggup bikin semua menu sendiri. Alhasil aku minta tolong ke teman aku suruh buatin sus buah ini, dan aku pesan. Harga per piecesnya ini aku beli di harga Rp5.000. Sebetulnya bisa bikin sendiri teman-teman, tapi karena aku ngeman-ngeman tenaga aku, apalagi keesokan harinya aku masih diajak untuk ngebesan ke Bekasi Kota. Jadi ya udah, sekiranya kalau teman aku mau bantuin aku dikasih pesanan seperti ini, ya udah gitu ya, berbagi rezeki. Nah, ini di satu mika aku isi totalnya ada 18. Jadi per baris itu ada 6 dikali 3 gitu ya teman-teman. Ini dia udah jadi untuk kue susnya, rasanya enak banget, flanya juga enak. Padahal tuh dia rumahnya jauh ya dari aku, tapi karena aku udah cocok sama rasanya, jadi aku tetap pesan di beliau. Lanjut, sekarang kita bakal bikin parcel buah. Nah, ini adalah buah-buahan yang udah aku siapin. Ini padahal pisang aku beli tadi siang itu dia masih bagus. Kenapa malam dia langsung kayak gini warnanya? Ini adalah parcel buah yang diserahin ke aku, semua isi parcelnya. Jadi ya udah aku padu padakan aja lah yang pantas apa dan harganya yang lagi miring apa. Karena nggak tahu kenapa akhir-akhir ini tuh selama supir-supir lagi pada demo tuh harga sayuran, terus harga cabai bawang, harga buah-buahan semuanya naik teman-teman. Jadi di sini aku siapin buah pisang Sunprice dan 1 buah naga yang ukuran besar ya, ini beratnya itu 600 gram teman-teman. Untuk wadah parcelnya sendiri ini aku order lewat Shopee. Dan ini tips dari aku, kalau teman-teman kepengen terlihat bervolume untuk parcel buah ini, bawahnya itu diganjel ya. Sebetulnya diganjel itu lebih bagusnya pakai kayak styrofoam gabus gitu. Cuma aku nggak ada, jadi aku akalin pakai bubble wrap dan juga kertas-kertas kayak gini. Yang penting nanti untuk buah yang kita tata ini dia terlihat lebih rapi. Tapi jujur ya, aku tuh di sini nggak mahir-mahir banget soal menghias parcel buah kayak gini. Pokoknya aku ini sambil belajar juga ya teman-teman. Jadi mohon maaf banget bila mana parcel aku kali ini tuh masih kurang rapi maupun seserahannya juga masih ala kadarnya. Mohon maaf banget karena aku juga masih sambil belajar.
Oke, supaya jadi penutup di bagian kiri kanan, di sini aku kasih tambah anggur seperti ini. Dan kalau udah kayak gini, tinggal dikasih lakban aja di bagian pinggir depan parcel ini. Jadi supaya apa? Dikasih lakban dulu supaya nanti kalau kita kasih plastik wrap, dia itu pas kita kasih tempel lakban mudah direkatkan. Sebetulnya tuh setelah bikin parcel buah ini aku masih bikin parcel gula kopi, ada juga tetel dan wajit, dan juga ada pastel goreng. Tapi berhubung baterai aku tuh habis, nggak tahu, jadi lagi ngerekam kayak gini tiba-tiba baterai aku mati habis, alhasil harus dicas, dan menu-menu itu nggak ada di video. Karena aku nggak bisa tag video ya teman-teman. Insya Allah nanti bakal aku buatin resep tetelnya dan juga wajitnya. Itu gampang banget dan rasanya enak banget. Dan kebetulan pas selesai semuanya itu aku juga nggak sempet ambil video sama sekali, kecuali ambil foto. Karena pertama aku masih goreng pastel itu di subuh hari jam 4 aku goreng pastel, dan aku masih harus nata pastel itu, aku juga masih harus cetak wajit sama tetelnya, tapi nggak keambil video karena emang beneran ngejar waktu. Karena kita mau berangkat nganter seserahan ini tuh di jam 5:30 kurang, jam 6:30 kita harus kumpul untuk ngembesan, dan jaraknya dari rumah aku ke tempat yang pesan ini lumayan ya teman-teman, 40 menit. Jadi aku lupa banget nggak ngambil video, mohon maaf banget teman-teman. Tapi alhamdulillah sih aku ada ambil foto dari hasil masakan aku dan seserahan yang aku buat. Semoga teman-teman nanti terinspirasi dari semua seserahan yang aku bikin ini. Barangkali teman-teman ada yang mau lamaran atau ada yang mau punya acara gitu ya. Kalau misalnya modalnya minim, bisa bikin sendiri, ngikutin kayak gini. Nggak usah yang mahal-mahal, yang terpenting bisa pantas dilihatnya gitu teman-teman. Nah ini mohon maaf banget untuk ngebungkus parcelnya juga, karena plastik wrap aku tuh ukurannya nggak besar ya, jadi nggak bisa menapung semua, harus tertutupi. Jadi di sini aku tambel jadi dua di tengah-tengah gitu, dan untuk menutupinya aku kasih pita serut kayak gini aja. Nah ini pita serut juga aku beli di online, harganya murah meriah banget. Nanti untuk link pembeliannya bakal aku taruh di kolom deskripsi. Barangkali teman-teman lagi butuh cari pita serut seperti ini. Sebenarnya ini aku nggak pede banget sama parcel buah aku karena dia tuh plastiknya nggak bisa rapih ya. Aku juga masih belajar teman-teman. Jujur ini adalah pembuatan parcel buah pertama aku. Jadi mohon maaf bila mana masih berantakan kayak gini. Nah ini dia foto hasil dari parcel gula kopi aku. Jadi ada gula, ada kopi, kopinya bermacam-macam, dan ada teh. Lanjut ini juga ada wajit, ini wajit hasil aku dan aku hias sendiri, ini cantik banget. Ada juga tetel di sini atau uli ya teman-teman. Pokoknya ini enak-enak banget. Insya Allah nanti bakal aku share ke teman-teman semua. Ada juga pastel tapi nggak ke foto, mohon maaf banget. Dan next aku bakal bikinin video buat teman-teman semua. Semoga video kali ini bisa bermanfaat, menginspirasi, dan menghibur. Aku akhiri dulu video aku kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.